Jadi Siap. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suji sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu perhatikan masih ada sampah tuh berserakan di kolong. Ibu absensi dulu, pastikan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Hilman ada? Ya. Nah, berarti untuk kalian yang hari ini bisa hadir, bersyukur, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini diberikan nikmat sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, yuk kita nyanyikan lagu nasional dulu yuk. Berdiri. Nah, dari lagu Maju Tak Gentar tadi, kira-kira apa maknanya ya dari lagu Maju Tak Gentar tadi? Kayaknya ini lagu untuk memotivasi para rakyat atau pahlawan pada masa lalu pas pada masa peperangan. Kalau begitu, kita kesepakatan kelas dulu. Pertama, tertib selama proses pembelajaran. Jangan ribut, jangan ngobrol ya. Nah, saya nggak boleh ngobrol. Sepakat semuanya? Nah, untuk materi kali ini ada kaitannya dengan materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin itu tentang apa ya? Kita ya? Dinamika peran bukan bagaimana? Ayat dunia. Ini berkaitan nih. Belum kita pelajari. Ini ada video dulu. Nah, ini video apa ya? Penangkapan ilegal fishing. Penangkapan ilegal fishing. Ilegal fishing. Yang mencari ikan. Penangkapan ikan ilegal. Yang tidak dilakukan di wilayah bukan di negaranya sendiri itu, di wilayah orang lain. Kompetensi dasarnya mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta strategi mengatasinya. Kayak ini kan juga kita. Kenapa kalian mempelajari materi tentang ini? Di antaranya bisa mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, dengarkan deh, tegang waktu lihat video tadi. SPG yuk, SPG. Yo, SPG-nya dari Ibu ya kali ini ya. Bisa? Dari sini. Siap, Neng? 2, 4, 5, 6, Ya. Nah, konsentrasi tuh. Nama SPG berarti relax ya. Mau ngasih pretest dulu. Siapkan, disiapkan. Yang keluar. Nah, gimana hasilnya? Dapat berapa? 60. Waduh, ini berapa ini? Ini kita akan pelajari lebih dalam tentang waspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ada di buku paket silakan. Nah, yang pertama, coba lihat kaitannya dengan ancaman. Ini gambarnya. Apa ini? hari ini dalam suap dalam pemilihan dalam pilkada. Adanya tindakan suap dalam pilkada. Iya. Jadi kalau misalkan suara kita bisa dibeli, berarti menodai demokrasi. Nah, untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang contoh-contoh ancaman yang berbagai juga, sekarang silakan kalian menganalisis dengan teman kelompok kalian. Kelompoknya masih kelompok PPKN kemarin ya, demokrasi ya. Ya, sok silakan duduk dengan teman kelompoknya. Silakan. Semuanya sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Sudah, berarti silakan diskusikan untuk mengisi LKPD ini, pelajaran peserta didik. Di sini kalian harus menuliskan tentang
bidang. Nih, bagikan KKPD-nya. Nah, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Nah, udah selesai tabel yang pertamanya diisi? Sudah. Kemudian, nah di situ ada satu kolom. Nah, sekarang kalian akan mulai mengerucut ke satu ancaman di satu bidang. Sudah selesai semuanya? Kolom satu tadi sudah, kolom dua sudah? Ya. Oke, untuk yang kolom dua tidak apa-apa. Kalian nanti untuk kolom dua mempelajari lebih dalamnya nanti. Itu tugas di rumah. Nanti dengan teman kelompok kaji lebih dalam lagi, ya. Berarti sekarang simpulkan saja dulu untuk hasil KKPD kalian dibacakan satu persatu kelompoknya, ya. Masuk dan berkembangnya paham komunisme dan teroris di tengah masyarakat berasal dari ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga pemikirannya cenderung radikal. Oke, berarti kalian analisis lebih dalam itu tentang komunisme dan terorisme. Nah, kalau sudah kalian melakukan rancangan, nah, seperti apa penelitian yang akan kalian lakukan, lalu tuangkan dalam bentuk poster. Paham sampai sini? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap imigrasi nasional dengan kritis contoh-contoh ancaman dalam berbagai bidang terhadap NKRI, menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Oke, sepertinya untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa tugasnya ya. Ya. Analisis. Nah, kalian harus menyajikan dalam bentuk poster itu, ya. Jangan lupa. Oke, karena tadi kita dibuka dengan doa, berarti kita tutup lagi dengan doa. Silahkan pimpin doanya sendiri. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, untuk itu mari kita ucapkan 8 hamdalah. Oke, terima kasih Suji sudah memimpin doanya. Nah, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, dulu silakan pimpin doa Suji. Duduk siap. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suji. Nah, sepertinya hari ini Ibu lihat adalah sangat basic ya. Ibu absen dulu sambil Ibu periksa kesiapan kalian. Firman ada ya? Ya. Ya. Aira. Ada. Oke, karena pertemuan kali ini kita akan langsung berkelompok ya. Karena kalian akan menyelesaikan tugas-tugasnya yang minggu kemarin sudah dibuat. Jadi kesepakatan kelas selama kalian berkelompok. Nah, lihat, pastikan semua anggota kelompok bekerja sama dan membagi tugas dengan adil. Jangan ada yang sendiri aja, ada yang
kayaknya terlalu tegang kayak speaking dulu yuk. Speaking dulu. Ya, siap ya? Ya. Satu kata untuk kelompok ini, satu kata untuk makanan. 1, 2, 3. Nah, jadi sekarang kita mekanisme pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan suatu proyek yang sudah Ibu berikan minggu kemarin. Silakan diselesaikan. Ibu kasih waktu 20 menit ya, 20 menit. Jaga-jaga toleransi lah. Oke, kalau begitu silakan selamat mengerjakan kembali tugas proyeknya. Ini kan Ji. Ji. Proyeknya pasti jalan. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya? Ya. 40 menit kita tidak cukup kan? Ya. Berarti kalau sudah selesai, waktunya untuk dipresentasikan di depan aturannya. Satu kelompok presentasi, hanya boleh bertanya ya, satu orang saja. Satu kali saja pertanyaan ya. Ya. Gimana siap? Kalau kita mulai urutan sesuai urutannya ya. Kelompok ideologi yang pertama, sudah siap? Siap. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ancaman di bidang ideologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Luas wilayah tersebut terdapat pada berbagai keragaman baik rasa, ras, suku, dan agama. Keberagaman tersebut bisa dipersatukan oleh ideologi negara yaitu Pancasila. Ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Pancasila sebagai ideologi negara berarti dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan dalam bekerja sama. Pancasila sebagai sebuah ideologi, bangsa Indonesia masih kawan terhadap berbagai ancaman. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Mariani. Ancaman di bidang ideologi adalah suatu ancaman yang dinilai memiliki kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir masyarakat Indonesia. Hasil dari pencucian ideologi yaitu untuk melakukan jihad yang berlebihan, kekerasan, komunisme, dan bom bunuh diri. Adapun contoh ancaman di bidang ideologi yaitu adanya sikap mau menang sendiri, yang kedua adanya berbagai aliran sesat di tengah masyarakat, yang ketiga timbulnya provokasi pada kelompok masyarakat yang mengandung unsur syarat, dan yang terakhir yaitu munculnya sikap apatis atau cuek terhadap pemerintah. Selanjutnya strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Nah, pertama ada proses pembelajaran berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini kita jadikan sebagai landasan atau pedoman dalam proses pembelajaran di Indonesia pada saat ini. Yang kedua ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman agama. Dan yang ketiga ada peran pertahanan militer. Maksud dari peran pertahanan militer ini adalah melalui program pelaksanaan Pakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah yang dimiliki. Jadi ini adalah hasil proyek kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Silakan, satu orang bertanya. Izin bertanya, selain yang tadi dijelaskan, contohnya ada apa lagi? Baik, terima kasih Widiwati atas pertanyaannya. Ada contoh lain yaitu kurangnya cinta produk dalam negeri. Dan yang kedua, perang ideologi. Mungkin masih banyak lainnya, bisa dicari di internet atau buku lain. Bu? Oke, cukup kalau begitu. Terima kasih. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok. Nah, untuk kelompok satu tadi bagus, jawabannya juga bagus ya. Pokoknya semua kelompok hebat luar biasa. Kasih aplaus untuk semua. Gimana kesannya setelah tampil presentasi tadi? Lega. Lega ya? Udah tenang? Udah puas? Sedap. Kalau begitu, silakan hasil proyeknya dikumpulkan, nanti kita tempel ya di dinding ya. Sekarang kumpulkan dulu, simpan dulu. Oke.
mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian dari kemarin mempelajari penelaah, menganalisis tentang ancaman, kemudian kalian juga sudah mencari strateginya yang mau tahu pemahaman kalian sampai mana. Kita ya, Ibu kirimkan ini grup, silakan cek grupnya. Gimana hasil prosesnya? Naik Ibu. Naik. Kemarin berapa minggu kemarin? Kemarin 50, 80. Nah, hebat. Nah, berarti kita sudah selesai. Tinggal kesimpulannya dari semua pembelajaran yang kemarin kita bahas. Kemudian tadi kalian melaksanakan tugas proyek dan mempresentasikannya. Silakan, ada yang mau menyimpulkan dari semuanya itu? Saya Bu. Iya, silakan Naila. Izin menyimpulkan, jadi kesimpulannya mewaspadai ancaman integrasi nasional terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini suatu kewajiban dan keharusan bagi kita semua selaku warga negara Indonesia. Apa itu ancaman integrasi nasional? Ancaman integrasi nasional adalah suatu tindakan atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Ya, terima kasih Aira. Luar biasa sekali ya. Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Aira bahwa menjaga bangsa Indonesia dari ancaman itu merupakan tanggung jawab tugas kita semua untuk mengatasinya. Harus berupaya untuk mengatasinya supaya ancaman tersebut tidak bisa memecahkan bangsa Indonesia. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu memastikan bagaimana dengan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Suji? Suji sudah belajar apa? Mengetahui berbagai ancaman Mengetahui berbagai ancaman di negara Indonesia. di negara Indonesia. Ancaman ya, udah tahu ya. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Apa yang kalian pelajari bukan hanya sekadar kalian pelajari, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kalian mengatasi ancaman dan mencari strategi untuk mengatasi ancaman. Nah, ke depan kita masih belajar tentang strategi mengatasi ancaman. Oke, tapi untuk hari ini Ibu cukupkan. Ibu tutup. Oh ya, tutup doa. Karena tadi kita mulai dengan doa ya. Silakan Suji itu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bacakan lafaz hamdalah.